terus dia bilang kalau antar pedagang jual beli kayaknya nggak ketemu nih, nggak cocok kata dia gitu. Jadi sebaiknya apa nih yang bisa dilakukan bersama. Akhirnya singkat cerita eh, kita jadi akhirnya sepakat dia mau ngasih modal pinjaman tapi dibentuk dalam AJB bersyarat. Nah saat itu malamnya saya langsung diminta KTP. Besoknya saya datang lagi ke rumahnya, dia udah datang, di situ ada lawyernya, ada private bankernya semua, pokoknya seperti itu. Nah dia bilang asal ada jaminannya, ayo jaminannya apa? Nah kita berikan waktu itu 2 berlian yang masing-masing 10 karat gitu, ada diamond, ada round sama ada pearl. Nah jumlahnya nilainya itu 23 berdasarkan rapaport internasional. Kemudian dia bersedia ngasih 8M ya. Itu nilainya 23 miliar kalau nilai jaminannya. Nah dia mau ngasih 8M. Nah terus akhirnya setelah itu tanggal 11 kita menandatangani. Saya juga nggak pernah, walaupun ditulis juga akhirnya ada notaris, tapi kita nggak pernah ketemu langsung notarisnya ya. Nah terus udah gitu dia datang, kami datang, tanda tangan, udah keesokannya tanggal 12 kami cek, karena kita juga punya alat tapi kita nggak mau dicek oleh alat kita, jadi langsung di Mondial waktu itu, di tempat yang umum lah. Nah di toko berlian juga dicek dan itu asli, begitu dicek selesai asli langsung berlian diambil oleh dia. Nah itu dalam waktu 1 bulan kita oh iya saya lupa sampaikan, tadinya tuh AJB putus aja Pak Bu gitu loh, terus kita keberatan karena kan itu jaminan gitu, harus ada catatan buyback dong, walaupun beliau bilang ya Kak, saya juga nggak bakal jual kok gitu. Ya jangan, tapi kan barang kita lebih tinggi di situ. Nah terus akhirnya ya udah, akhirnya dicantumkan. Nah itu yang pertama tanggal 12 Juli. Kemudian di pertengahan 22 Juli kita juga ajukan lagi nih, Pak ini ada putaran kecil gitu kan, 3,5. Mau ikutan nggak? Keuntungannya masing-masing 700 juta rupiah. Terus oke, asal ada batu aja, asal ada batu. Ya udah kita kasih 11 karat. 11 karat dan seperti ya, nilainya 13 sekian miliar, jaminannya untuk pinjaman 3,5 miliar, keuntungan 700. Terus kita udah cek lagi tanggal 13 ya, 22 Juli, 23 Julinya cair. Setelah dicek seperti itu lagi, dicek ke Mondial, dicek langsung dipegang oleh mereka, cair. Kemudian udah berlanjut berapa minggu, 2 minggu setelah itu kita kasih 700-nya kepada dia, keuntungannya. Terus kita tanya ini masih bisa diputar nggak? Boleh diputar tapi naikin lagi 100 juta lagi, jadi 800 keuntungannya. Baiklah gitu, kita sepakati, oke. Nah akhirnya pada tanggal 8 Agustus kita tuh ketemu, tanggal 8 Agustus kita ketemu lagi makan-makan waktu itu. Nah terus akhirnya ada nih tawaran bisnis lagi, proyek bisnis lagi yang membutuhkan dana cukup besar karena butuh barang-barang baru gitu dari supplier gitu. Nah tapi kami kan saat itu tidak punya dananya cukup gitu. Nah akhirnya beliau bilang ayo boleh saya mau ikutan 100 miliar juga bisa asalkan ada batu lagi kayak gitu. Oh kita bilang oh iya 100 sih enggak juga Datu, kita cukup 50 aja deh gitu. Terus akhirnya itu masih tanggal 8 Agustus, which is yang 11 belum jatuh tempo ke 11 Agustus dari yang perjanjian pertama. Terus udah gitu dia bilang oke, kalau gitu gini aja, nggak usah diakumulasikan saja katanya, yang pertama kedua di 50 miliar ini, jadi nggak usah dikembalikan, jadi nanti tinggal sisanya, tuh 28 sekian, 7 lagi. Oh ya kita setuju aja, kita senang aja gitu kan dengar, tapi kita bilang 7 miliarnya bisa dikirim duluan nggak supaya kita ada panjer kayak gitu yang. Terus oke, akhirnya tanggal 13 Agustus dia kasih 7 miliarnya dulu untuk yang perjanjian terakhir ini. Kemudian tanggal 20 kita sepakat ngasih, tadinya tuh kita mau ngasih 3 berlian lagi aja yang besar-besar, tapi bilang jangan tambah lagi 4, akhirnya tambah total jadi 6 berlian tambahannya, jadi jumlahnya lebih kurang 100 miliar, itu lebih kurang. Terus ya udah, kemudian tanggal 20 kami serahkan, seperti biasa dicek sama-sama ke Mondial, terus udah gitu langsung dipegang mereka. Saat itu Dato nggak ikut, jadi cuman istrinya aja IM. Nah terus udah diserahkan, kemudian tanggal 21 kita tanya gimana, kan biasanya yang pertama barang dicek dipegang mereka, sorenya keluar, yang kedua juga begitu, terus ketiga karena udah dipanjer duluan 7M, oke lah kita tanggal 20 nya ngasih, kita pikir tanggal 21 bisa cair tapi belum, katanya masih kendala bank. Kemudian ya udah tanggal 22 saya diminta
untuk saya nagih lagi dulu, iya nanti ini masih kendala bank katanya, masih kendala bank kata istrinya. Tapi ketemu ya kita di patio untuk sign agreement lagi. Oh oke, saya pasrah aja, kita pasrah aja. Katanya addendum, pokoknya ada agreement lah, agreement terakhir untuk yang 50M itu ya udah saya terima aja. Udah akhirnya saya tanda tangan, selesai semua, terus kita juga tanggal 23 kita tagih. Sampai seterusnya itu belum juga. Tanggal 30 Agustus itu kita masih diundang ketemu di Malaysia. Kita ke penthouse-nya ngobrol untuk gimana ini kelanjutannya gitu ya, untuk pencairannya gimana. Karena menurut mereka tuh masih butuh untuk underlying. Terus kita bilang loh, kan underlyingnya udah jelas AJB jual beli berlian. Dia kan punya toko berlian juga. Maksudnya kan kenapa susah gitu underlyingnya. Tapi itu alasannya mereka lah gitu. Terus kita udah teleconference juga. Sampai tanggal 11 September ya. Pokoknya sebulan setengah. Iya, sebulan setengah. Ya, nanti dulu 11 September kan berdasarkan kalau yang 50M ini tanda tangan itu karena dia ngeluarin tanggal 13 7 miliarnya. Yang ketiga nih perjanjian ketiga. Jadi harusnya jatuh tempo yang 50 miliar nih 12 September gitu loh. Kita tadi sepakat ngasih 20%. Tapi kan dia belum ngeluarin uangnya juga sama sekali. Gitu. Terus tanggal 11 September Datuk telepon. Dia bilang mana bisa ditransfer keuntungan buat saya. Terus kita loh gimana kita bisa kasih keuntungan 28.7-nya kan sisanya belum dikirim, kita belum, kewajiban kita gimana, jatuhnya bisa riba loh nih kan kalau kayak gitu. Terus tapi dia bilang agak marah juga dia dengar kita ngomong riba maksudnya, cuman di sisi lain dia juga agak ngancem ini bisa kita jual batunya nih. Waduh, terus terang kita nggak mau itu terjual karena kan harganya jauh di atas itu gitu loh aslinya. Jadi akhirnya kita ngomong, kita nego, oke deh 10% aja Datuk, karena Datuk juga belum melunasi kewajibannya memberikan uangnya semua kepada kita. Ya oke lah, boleh. Jadi tanggal 12 September kita bayar keuntungan 2 miliar 130 gitu. Terus setelah itu masih kita tagih lagi dan sampai akhirnya karena nggak dikasih kita minta akhirnya Datuk gimana kita ambil aja berliannya supaya kita bisa jual kalau emang Datuk nggak bisa keluarin dananya gitu kan, karena ada yang minat lah gitu walaupun 6 batu terakhir. Terus kata Datuk ya saya akan kasih 9 batunya. Wah kita makin seneng, maksudnya baik banget nih Datuk kan gitu ya, 9 batunya saya akan kasih gitu. Tapi tuker ceknya Reza ya katanya gitu, tuker ceknya Reza. Terus gitu, yang akan dibayar nanti dia ngatur kalau nanti Januari berarti 30%, kalau kita bayarnya November kena 10%, kalau Desember 20%, segitunya pun kita masih okein nggak apa-apa deh gitu kan, daripada kita macet banget semuanya. Nah terus akhirnya pada saat 23 September ya kita ketemu, ternyata yang datang asistennya bawa cuma 6 berlian. Nah terus katanya kita harus sign tanda tangan lagi kan dengan pengacaranya itu. Karena penyerahan ini itu kita udah bilang bahwa kita nggak bisa sampai lewat 4:30, kita dari 3:30 karena jam 5 kita udah ada pertemuan sama calon pembeli gitu. Dia ditunggu sampai 4:30 lewat nggak datang juga, ternyata yang dibawa cuma 6 berlian padahal kan katanya 9. Terus kita sempat telepon Datuk, ini cuma 6, ya nggak apa-apa 9 aja, kamu nggak percaya, bukan juga nggak percaya, pengacaranya mana gitu kan belum datang-datang. Akhirnya batal dikasih saat itu. Ya udah kita atur waktu lagi sampai akhirnya 4 Oktober kita berkabar gimana nih kita mau ambil berliannya lagi. Terus akhirnya istrinya yang bilang bahwa oke, tanggal 7 deh, hari Senin jadi 7 Oktober tepatnya. Baru tanggal 7 Oktober kami datang, saya berdua dengan Ibu Dewi datang ke sana ke rumahnya. Di situ udah ada pengacara, udah ada private bankernya, terus ada asistennya, pokoknya semua rame-rame. Nah, kecuali kita berdua aja, nggak ada pikiran apa-apa. Nah terus akhirnya mereka bilang bahwa ini ini semua udah kita cek palsu. Kaget saya. Yang langsung saya tanya saat itu juga adalah kapan Anda ngeceknya gitu kan. Terus mereka bilang tanggal 22 Agustus dan itu 7 Oktober. Terus saya bilang kok bisa kalian tidak bilang saat itu juga, sementara tanggal 22 Agustus kita masih diminta menandatangani agreement gitu. Terus udah gitu, dan juga kenapa tidak ngomong saat itu juga, ini nggak fair, saya bilang gitu. Terus enggak, bukan apa-apa katanya, kan Datu habis dioperasi, saya juga nggak mau gini, saya juga nggak enak sama Teresa sama Pok Dewi, gimana nanti. Saya bilang enggak, bukan masalah itu bagaimana bisa menahan informasi sepenting itu selama ini gitu ya, karena kan yang kita serahkan kan asli, ada apa gitu. Dan akhirnya di situ pengacaranya
bilang nanti ntar dulu saya tengahi katanya. Kalau mau disalahkan salahkan saya, kata pengacaranya gitu. Saya yang melarang mereka untuk bilang bahwa itu palsu. Loh, kok bisa? Kenapa gitu saya tanya. Ya karena saya berasumsi nanti Datuk dan Teh Reza akan ribut. Asumsi Anda salah, saya bilang gitu. Kami bukan orang barbar. Ini informasi yang sangat penting. Kenapa itu bisa ditahan? Dan ini sudah hampir 2 bulan baru dibilang begitu. Apalagi barang yang pertama itu udah hampir 3 bulan jadinya. Dan terus kita bilang kalau gitu ini tidak fair, kami menolak dan kita telepon pengacara kita saat itu juga. Terus perintahnya udah jangan disentuh dan kita memang tidak mau ambil barang-barang itu akhirnya. Jadi ya udah di sana aja. Kemudian setelah itu dan saat itu juga mereka kasih kita apa? Somasi. Mereka hari itu juga langsung kasih kita somasi untuk katanya 3 berlian yang apa? Yang 3 berlian pertama, yang 2 dan 1 yang katanya palsu. Terus kita cek, kita minta, kita izin, kita foto yang katanya palsunya, kita cek juga, kita benar 22 Agustus gitu ada. Mereka cek katanya itu udah semakin aneh dan akhirnya dari situ dia ngasih somasi langsung, kita bales lagi somasi. Gitu ya, bahwa ini juga kita nggak terima juga gitu. Kemudian setelah itu berapa minggu kemudian, sementara kita lagi menyusun pengaduan gitu untuk pengaduan masalah Dumas ke Mabes. Sementara terus nggak lama di bulan November ya kita sebelum tanggal kita terima lagi somasi kedua dari dia katanya semua 9-9-nya palsu. Kita udah nggak ngerti lagi tuh gimana ceritanya. Terus akhirnya udah kita Dumas tanggal 6 ke Mabes Polri, kemudian laporkan. Dumas lewat Dumas ya? Lewat Dumas Pak, Mabes Polri. Kemudian tanggal 6 itu, terus tanggal 15 kita lagi melakukan berita, kita kasih keterangan gitu kepada Mabes. Tiba-tiba maghrib tanggal 15 itu berita tuh udah keluar dari Polda, dari Kabid Humas Polda melaporkan ada pelaporan, saya dilaporkan di situ di Jatanras gitu, melakukan penipuan penjualan berlian palsu. Sintetis gitu. Aduh, itu pembunuhan karakter sekali ya. Maksudnya itu baru dilaporkan kok langsung sudah seperti itu. Nah, sementara kami juga ingin kan baik-baik gitu. Kami melaporkan itu, kami tidak dioar-oar gitu loh. Maksudnya karena kami ingin ya berlian kita balik gitu kan, berlian kita balik pokoknya. Nah, terus ternyata udah langsung ya itu rame. Untungnya saya masih di Mabes. Jadi tengah malam itu saya langsung klarifikasi untuk mengimbangi beritanya gitu Bapak Ibu. Kemudian lagi akhirnya karena namanya Dumas kan perjalanan masih agak panjang, saya melaporkan juga di Polda, di Harda ya, melaporkan juga laporan di situ. Nah jujur aja kami tuh khawatir banget karena kami ini kan orang kecil lah gitu ya, kami orang kecil sementara lawan kami ini orang yang luar biasa gitu, yang punya kemampuan dan power gitu. Dan setelah itu juga ternyata oh ya betul Bapak Yusri. Iya, Bapak Yusri. Nah, terus kami juga dan kami juga mendapati bahwa ternyata Lavin New York itu ya. Lavin New York, toko Lavin New York yang di Malaysia ini walaupun itu katanya jadi yang pegang anak angkatnya. Anak angkatnya dia bilang bukan punya, cuman dia dari awal kan bilang saya juga punya toko berlian itu, jadi kita pegang gitu kan, itu kata-katanya walaupun itu dipegang anak angkatnya lah gitu, namanya Calvin, tapi itu kata-kata pertama saat berjumpa dengan Datuk tuh saya juga punya toko berlian. Kalau di hari pertama itu dia juga langsung ngangkat ya, walaupun ada sintetik ada ini, cuman yang namanya berlian palsu sama sintetik kan ketahuan gitu kan, kalau palsu apa enggak di nembus apa tidaknya gitu, dia tahu sekali bahwa itu memang berlian gitu. Kemudian di situ ternyata menjual lab ground atau sintetik berlian yang bisa di manufacturing gitu loh. Ya itu kita ketahui setelah udah lewat. Jadi kita kan mencari tahu kenapa kok bisa begini. Nah jadi kami khawatir dengan kemampuannya di sana gitu, pihak di seberang, bahwa mereka akan melakukan segala upaya di kepolisian juga gitu ya. Ini semua tanda terima, ini asli semua dari jadi dari pengacaranya mereka Bu. Kita nggak nyiapin apapun, mereka pengacara dari dia, terus notaris dari dia. Itu pun juga setelah berapa kali baru dikirim di hadapan notaris. Tapi kita juga nggak pernah ketemu notarisnya. Seperti itu Bapak. Jadi kami benar-benar memohon perlindungan hukum gitu. Karena kami udah bolak-balik juga kemarin, tapi saat kami di Jatanras kami merasa
bukti-bukti yang kami serahkan itu tidak diabaikan lah gitu oleh mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada tambahan dari Pak Pengacara. Jadi kronologisnya sudah Pak oleh Mbak Reza ya, lengkap yang tadi panjang tadi yang timeline ini sudah disampaikan. Apakah ada? Jadi sedikit Mbak Reza. Ini Mbak Reza ini menjual berlian ini sudah lama Mbak? 2 tahun ini Pak, 2 tahun ini. Kalau yang duluan ini beliau. Jadi saya lebih ke Mbak siapa maafnya Ratna ya? Ratna Dewi. Mbak Ratna Dewi ini memang menjual berlian profesinya. Iya, Pak. Sudah berapa lama? Dari tahun 2000 Pak. 2000. Sekarang 24 tahun. Iya. Selama ini pernah ada keluhan terhadap berlian yang Mbak berdua jual? Tidak Ada ada, komplain, ada masalah hukum nggak? Pernah ada ya? Tidak ada.